Kali ini yang ingin saya bahas tentang masalah politik di negara Indonesia yang sangat-sangat mulai memanas ya teman-teman, dikarenakan tahun depan adalah tahun pemilu. Pastinya dari masing-masing kandidat, dari masing-masing partai akan berusaha untuk menyerang lawan rivalnya agar pamornya menurun. Dan itu juga terjadi kepada Pak Ganjar setelah dia memutuskan untuk menolak bertandingnya Israel di Liga Bola di Indonesia. Pada akhirnya pamornya, elektabilitasnya menurun, juga dari partai PDIP juga mengalami penurunan. Dan disinilah ada hoki, ibaratnya Pak Prabowo ini ketiban hoki yang luar biasa dikarenakan penurunannya pamornya Pak Ganjar tersebut. Jadi Pak Prabowo untuk saat ini pamornya lebih di atas daripada Pak Ganjar. Dan di sini juga kita tahu ya, kalau dari Partai Demokrat juga ada gonjang-ganjing. Ada perseteruan antar kader dan ada kondisi juga di mana dari kan ada yang keluar dari penjara itu, Pak Anas Urbaningrum ya namanya ya. Pak Anas Urbaningrum kasus Hambalang, di mana dia merasa dikorbankan saat itu dan dia katanya ingin bongkar-bongkar skenario. Kita juga tahu kalau Partai Demokrat mengusung dari Pak Anies Baswedan. Ada Partai PKS, Demokrat, kemudian Partai Nasdem ya, yang mengusung Pak Anies sebagai kandidat Capres di tahun 2024. Apakah dengan keluarnya Anas Urbaningrum juga adanya gonjang-ganjing di Partai Demokrat ini akan berimbas kepada perolehan suara Pak Anies? Mari kita lihat di sini. Untuk Pak Anies, dengan adanya gonjang-ganjing di tubuh Partai Demokrat, baik perebutan atau perebutan itu ya dengan Partai Demokrat itu, yang sesama kader itu, ditambah lagi dengan keluarnya Pak Anas Urbaningrum, semakin runyam untuk Partai Demokrat ya. Apakah hal itu akan membuat pamormu atau suaramu menurun imbas dari pertikaian di Partai Demokrat? Ada simbol tongkat 2. Masih membingungkan, situasi yang belum pasti di sini. Selanjutnya, tapi di sini ada tongkat awal, memulai sebuah usaha, memulai sebuah pekerjaan. Yang bisa saya artikan dari dua kartu ini, kondisinya di sini masih labil, belum bisa memutuskan atau belum bisa memberikan penilaian atas suara Pak Anies untuk saat ini. Jadi Partai Demokrat ini masih labil kondisinya ya. Selanjutnya, apa yang akan terjadi kepada Pak Anies? Pak Anies berusaha mengoptimalkan kemampuannya di sini. Dia berusaha ada mulai bekerja, mulai kampanye, mulai menyusun rencana seperti itu, artinya untuk meningkatkan kemampuannya. Dan kita juga dengar-dengar katanya Pak Anies akan menggandeng Pak Mahfud MD. Itu sangat bagus sekali karena Pak Mahfud MD saat ini sosok yang begitu disorot publik atas usahanya di dalam membongkar aliran dana mencurigakan 300 lebih triliun ya. Kemudian hasilnya nanti seperti apa? Tapi ini untuk prediksi saat ini ya. Ada merenung ke dalam, ada pertimbangan-pertimbangan terkait gonjang-ganjing di tubuh Partai Demokrat. Apakah itu akan mengurangi suaramu atau apa yang akan kamu putuskan di sini? Kerja tim, berusaha memperkuat koalisi, berusaha memperkuat dengan orang-orang yang bisa diajak kerjasama.
Jadi di sini dari kartu ini nggak bisa dipungkiri, imbas dari gonjang-ganjing Partai Demokrat juga berimbas kepada Pak Anies. Tapi di sini karena gonjang-ganjing tersebut, Pak Anies dengan timnya ya, berusaha untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam menyusun rencana terhadap pencalonannya. Di sini juga ada introspeksi diri, merenung ke dalam. Kenapa merenung ke dalam? Tentunya ada kekhawatiran terkait gonjang-ganjing yang di tubuh Demokrat. Karena ada perebutan kekuasaan Demokrat kayaknya ya. Yang satunya dengan siapa itu? Yang menteri itu dengan AHY. Disinilah ada pemikiran-pemikiran, ada berusaha untuk mengoptimalkan kemampuannya. Selanjutnya kita gali lagi. Pamor Pak Anies untuk saat ini seperti apakah? Pamor Pak Anies, ada simbol Raja Koin, pamornya juga moncer, juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Selanjutnya ada kabar-kabar baik juga, tentunya kabar baik ini mungkin ada kaitannya dengan pamornya Pak Ganjar yang menurun. Jadi dengan pamornya Pak Ganjar menurun ini, hoki ini ada berada di Pak Prabowo dengan Pak Anies ya. Itu merupakan kesempatan yang luar biasa buat Pak Anies dan Pak Prabowo. Kemudian ada kesadaran di sini. Kesadaran perihal apa? Perihal kesuksesan yang akan dia raih. Tapi di sini endingnya ada konflik nanti. Di sini di koalisinya Pak Anies ini ada konflik. Apakah konflik ini terkait Demokrat yang sudah gaduh untuk saat ini, atau ada konflik yang lainnya? Kita lihat saja nanti. Tapi kartu potensi konflik ini ada ya. Ada perbedaan-perbedaan pandangan dan pendapat. Jadi di sini seperti ini teman-teman. Pamor Pak Anies. Pamor Pak Anies sebenarnya pamornya bagus di sini. Bagus, dan dia berusaha untuk mempergunakan kesempatan secara baik, sebaik-baiknya terkait dengan penurunan pamornya Pak Ganjar. Dia sadar diri untuk bisa memanfaatkan kondisi yang ada ini agar bisa sukses di pemilu tahun 2024. Tapi sayangnya usaha dari timnya Pak Anies ini pada akhirnya akan ada konflik yang bisa membuat yang nggak bagus ya, yang bisa membuat kondisi yang nggak bagus. Kita gali lagi ya. Untuk konflik ini, konflik yang akan berakibat seperti apakah? Apakah nggak begitu ngefek atau ngefek terlalu berat ya? Mari kita ungkap. Konflik ini akan berakibat seperti apakah untuk pencalonannya Pak Anies? Kekecewaan. Mengapa begitu? Transformasi perubahan begitu cepat. Terkait apakah? Terkait dengan Ratu Bawa Koin. Ratu Bawa Koin ini apakah terkait dengan PDIP? Di mana PDIP ini kan berusaha masuk koalisi di 5 partai tersebut, tapi konon kabarnya yang saya baca, Golkar berusaha untuk menolak koalisi dengan PDIP. Cuman di sini untuk kartunya Pak Anies ini ada simbol Ratu Bawa Koin, di mana Ratu ini sangat-sangat bekerja keras untuk bisa mengalahkan Pak Anies di sini. Dan di sini Pak Anies ada kekecewaan, juga ada perubahan-perubahan. Jadi teman-teman, untuk kondisi saat ini yang namanya rival itu berusaha untuk saling menjatuhkan, berusaha untuk menggoreng-goreng kekurangannya rivalnya. Dan kita sebagai rakyat jangan sampai terpancing ikut emosi dengan kondisi perpolitikan yang seperti ini. Untuk apa terpancing? Untuk apa emosi? Toh nanti misalnya kalau jadian, bisa saja mereka pada akhirnya kolaborasi ya, seperti Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Padahal dulu waktu kampanye, waduh, yang kampret, yang cebong, nyata-nyatanya setelah saat ini kita lihat mereka sangat baik-baik saja.
hubungannya. Makanya kita sebagai rakyat jelata jangan sampai terbawa isu-isu tentang politik sehingga kita juga agak panas emosi mengikuti perkembangan berita politik di Indonesia. Jadi untuk Pak Anies, dengan adanya gonjang-ganjing di Partai Demokrat, itu juga akan berimbas untuknya. Mungkin akan ada rencana-rencana yang pada akhirnya mengalami perubahan. Dan untuk Pak Anies saat ini sebenarnya pamornya bagus. Efek dari jatuhnya nama Pak Ganjar. Di sini Pak Anies juga mendulang hoki atas efek tersebut. Tapi di sini akan ada gejolak-gejolak, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan terkait koalisi Pak Anies ini. Di tubuh timnya ini akan ada perbedaan-perbedaan pandangan, pendapat dan lain sebagainya. Mungkinkah ini karena Partai Demokrat yang kurang solid karena gonjang-ganjing? Bisa saja terjadi. Dan di sini pada akhirnya dengan adanya kondisi yang seperti itu akan ada kekecewaan buat Pak Anies. Ada 10 bedang kondisi-kondisi yang mengecewakan yang membuat nama Pak Anies menjadi kurang bersinar dikarenakan adanya konflik di dalam tim koalisinya. Dan di sini merupakan transformasi sebuah perubahan yang begitu kurang bagus untuk Pak Anies. Apalagi di sini juga ada simbol wanita bawa koin. Wanita bawa koin ini saya bisa mengartikan mungkin kubu dari PDIP, karena PDIP kan dipimpin ketua umumnya wanita. Atau bisa juga adanya sosok yang wanita itu kan teliti ya, sosok bukan perempuan tapi sosok laki-laki yang begitu teliti, yang begitu antusias dan lain sebagainya untuk bisa menggagalkan Pak Anies ini agar tidak bisa menang di dalam pemilu. Jadi kondisinya Pak Anies ini harus bisa lebih diusahakan lagi, jangan sampai ada konflik di dalam koalisi. Tapi yang nggak bisa dipungkiri saat ini Partai Demokrat aja sudah berkonflik ya, apalagi ada Pak Anas Urbaningrum yang sudah keluar yang akan bongkar-bongkar terkait proyek Hambalang, dan itu tentunya juga membuat nama Demokrat menjadi kurang bagus. Ketika nama Demokrat kurang bagus, artinya akan ada yang dirugikan di sini. Apalagi di sini adalah masa-masa tahun politik. Tapi nggak bisa dipungkiri teman-teman, pendukung Pak Anies ini pendukung yang militan. Kalau dukung yang dukung, dia tidak akan berpikir tentang hal-hal yang lainnya. Dukung saja apapun yang terjadi di belakang Pak Anies, seperti itu. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambut lagi dengan prediksi yang lain.